Hola, welcome back to SEA Games Talks. SEA Games Talks, talks about football. Ya, hari ini tanggal 31 Agustus atau bisa dibilang hari ini itu adalah deadline transfer. Jadi untuk besok akan transfer untuk sepak bola itu ditutup ya guys. Jadi Liga Eropa ditutup yang pasti. Dan di hari terakhir ini banyak transfer menarik ya guys untuk hari ini. Jadi gue hari ini episode kali ini gue akan membahas tentang transfer aja ya untuk episode terakhir ini. Untuk bursa transfer terakhir ini. Jadi untuk bursa transfer terakhir ini sangat banyak banget guys. Jadi gue dapat informasi ini dari Fabrizio Romano. Jadi as you know, Fabrizio Romano ini adalah seorang agen terpercaya ya, yang dia tuh paling update terhadap bursa transfer. Oke, sebelum kita mulai, gua ngopi dulu ya guys, seperti biasa ngopi dulu. Aduh, kopinya di sini enak banget sih. Jadi ini kopi kulo ya guys, ini udah semua pasti tahu, ini enak banget. Oke, kita mulai ya guys. Gue pakai masker untuk menjaga protokol kesehatan. So, di bursa transfer kali ini ada berapa berita? Oke, kita masuk ke yang pertama dulu guys. Dari klub besar dari Liga Italia, Juventus. Ya, Juventus setelah mendatangkan Di Maria, dia sempat mengincar Memphis Depay dari Barcelona. Tapi sayangnya Depay pada saat itu minta gaji yang sangat mahal ya. Jadi sangat mahal. Akhirnya Juventus mundur karena Juventus ini dia itu rencana mau rekrut dua guys, pemain tengah dan pemain striker. Sementara Depay ini bisa dibilang striker bisa, sayap juga bisa. Nah kebetulan saat ini tuh Di Maria lagi cedera. Nah Di Maria cedera, ini mau nggak mau Juventus harus cari pemain secepatnya. Dan mereka berhasil mendatangkan dua pemain, yaitu yang pertama Alexander Milik, yaitu striker number 9 dari Marseille, mantannya striker Napoli. Nah, sementara yang kedua itu adalah Paredes. Jadi Paredes ini adalah pemain tengah dari PSG. Kalian tahu sendiri ya Paredes itu seperti apa. Jadi dua pemain itu yang direkrut. So, setelah itu ya, sebenarnya gini guys, Juventus itu klub yang sangat bagus ya. Aku udah bilang, cuma mereka itu mengalami penurunan performa dari beberapa musim terakhir. Jadi beberapa musim terakhir itu kayak mereka itu lagi menurun banget. Nah sekarang ini Di Maria lagi cedera. Sementara mereka itu cuma ngandelin Vlahovic. Fernando Chiesa masih belum sembuh. Nah gue bilang sih sebenarnya Juventus ini lebih cocok sama Memphis Depay. Kenapa? Karena Memphis Depay itu adalah pemain sayap yang tipenya itu seperti Di Maria, yaitu yang suka dribbling, crossing, dan dia juga bisa finishing. Nah sementara kalau Milik ini striker yang mirip kayak Vlahovic. Nah, Dusan Vlahovic kan di Juventus sudah ada tuh. Nah, di sini gue ngerasa kayak pembelian Juventus ini agak aneh ya, karena dia lebih milih Milik daripada Depay, Memphis Depay dari Barcelona. Setelah dari Juventus kita ke Milan. Nah, Milan ini dia mendatangkan seorang back lagi-lagi nggak jelas ya. Gue jujur sih, gue kecewa sih. Ya you know lah ya, gue kan fans Milan ya, fans Milan, tapi kok Milan transfernya jelek banget musim ini. Ya Milan mendatangkan seorang back dari Schalke yang bernama Malik Laye. Ini gue nggak tahu sih pemainnya seperti apa. Tapi Malik Laye ini menurutku kayak pemain muda tapi yang nggak terkenal sih. Ini back dari Jerman, back muda dari Jerman. Dan untuk so far sih gue rada kecewa sih sama bursa transfer AC Milan kali ini, karena emang bener-bener kurang greget sih dibandingkan dengan terutama AC Roma ya. AC Roma itu gila sih untuk bursa transfer Liga Italia. Klub yang menurutku paling top untuk transfer kali ini tuh AC Roma. Oke, next kita masuk ke AC Roma, klub yang top ya. Jadi AC Roma itu kemarin dia mendatangkan Dybala, terus Wijnaldum, dan beberapa pemain kayak Nemanja Matic dan lain-lain. Nah sekarang dia sekarang udah mendatangkan satu lagi ya. Kalian pasti tahu Andrea Belotti, strikernya yang sering sama top scorer dari Torino. Which is itu pembelian yang sangat brilian karena AC Roma ini strikernya mengandalkan teknik Abraham aja ya. Terus ada Dybala, di sampingnya diapin Nicola Zaniolo. Nah dengan adanya Andrea Belotti, variasi serangan dari AC Roma ini benar-benar bervariatif ya. Terutama kan AC Roma juga berlaga di Liga Eropa. Jadi gue bisa bilang AC Roma ini bahaya ya, bisa mengancam Scudetto bahkan. Scudetto untuk musim ini.
Oke, kita masuk ke next. Kita masuk ke PSG. Ya, kaos yang gue pakai sekarang ya. PSG, Paris Saint-Germain. Ya, berbeda dengan musim lalu karena kita tahu kalau musim lalu PSG itu membeli banyak pemain bintang ya. Sergio Ramos, Wijnaldum, Donnarumma dan lain-lain. Nah, sekarang ini rata-rata pemain yang dibeli itu adalah pemain yang sesuai kebutuhan, bukan pemain bintang lagi. Which is itu sangat pinter ya. Karena dulu itu kayak tim yang bertabur bintang itu egonya tinggi-tinggi, which is itu nggak akan bisa menyatu. Nah, sementara dengan perubahan manajemen dari PSG, dari Leonardo dipecat, terus kemudian digantikan oleh Luis Campos dari Monaco, terus pelatihnya diganti Galtier juga mantannya Lille yang membawa Lille juara pada saat itu. Nah, dari PSG ini mereka mendatangkan Fabian Ruiz, playmakernya dari Napoli yang ke PSG, dan mereka mendatangkan juga Carlos Soler dari Valencia. Ini Carlos Soler gue nggak tahu sih, cuma kalau Fabian Ruiz ini dia playmakernya di bursa transfer terakhir ini guys. Which is itu pembelian yang smart karena PSG ini pemain tengahnya itu sangat kurang ya. Pemain depannya bintang 5, tapi pemain tengahnya itu masih bintang 2, bintang 3 karena pemain tengah cuma ngandelin siapa? Marco Verratti, terus Paredes sekarang udah pergi ke Juve. Nah, ini udah benar-benar pemain tengah harus dikuatin sih. Kalau back sih masih ada Sergio Ramos ya, ada Kimpembe sama Marquinhos. Menurutku itu ada Sergio Ramos sih masih kuat ya. Karena ada seorang leader di sana. Nah, setelah kita ke PSG, kita ke Jerman. Yaitu kita bukan ke Bayern Munchen, tapi kita ke Bayern Leverkusen. Jadi Bayern Leverkusen ini juga lumayan greget ya kali ini. Mungkin mau masuk ke top 4 ya. Mereka menargetkan top 4 karena 2 slot itu udah pasti diambil Munchen. Favoritnya itu Munchen, Dortmund dan Leipzig. Karena Leipzig kan dia ada Timo Werner ya, semua udah tahu. Nah, Leverkusen mungkin mengincar top 4 ya. Nah, mereka mendatangkan Hudson Adam dari Chelsea. Hudson Adam Choi itu yang dari Chelsea, pemain sayap yang sangat muda. Itu benar-benar emang bisa dibilang dia itu pemain muda yang dulu diincar Bayern Munchen, cuma sekarang udah direkrut oleh Leverkusen on loan, which is itu pembelian yang sangat bagus karena ini pemain benar-benar butuh jam terbang ya. Butuh jam terbang untuk Hudson Adam Chamberlain itu. Nah, terus ada Robin Gosens dari Inter, mereka juga dipinjam, which is itu juga ya bagus karena Robin Gosens ini sering dicadangin ya di Inter Milan. Jadi dari Leverkusen itu, terus kita ini adalah tim yang kemarin yang lagi down, yang lagi ancur-ancurnya, cuma sekarang lagi naik lagi ya. Kemarin menang atas Liverpool dan menang atas Southampton, yaitu Manchester United. Ya, semua tahu ya Manchester United ya. Sejak ditinggal oleh Sir Alex Ferguson, Manchester United ini drop banget ya. Jadi sangat-sangat drop. Jadi benar-benar mereka merekrut beberapa pemain. Jadi kayak setelah Manchester United drop di 2 laga awal, mereka langsung panik buying merekrut banyak pemain. Salah satunya yaitu Anthony dari Ajax. Ya, Anthony ini bisa dibilang tipikal pemain seperti Richarlison, pemain sayap dari Brazil yang ngandelin dribbling ya seperti kayak gitu. Nah, Anthony ini didatanginnya sangat mahal guys. Jadi didatanginnya 100 juta guys. Gue nggak tahu 100 juta euro atau pound sterling detailnya, tapi menurutku ini udah terlalu overpriced ya. Karena ini menurutku kayak Manchester United ini panic buying, which is tidak seperti Man City ya. Man City itu sangat kalkulasi. Haaland aja direkrut 60 juta euro kalau nggak salah. Which is itu pembelian yang sangat gila sih, karena Haaland itu adalah pemain muda terbaik di dunia, calon pemain terbaik di dunia dengan Mbappe. Nah, sementara Anthony dibeli dengan harga 100 juta, which is itu jalan gila banget untuk Manchester. Tapi untuk Manchester United tidak masalah ya, karena mereka udah dapat merchandising dari Cristiano Ronaldo ya. Karena Cristiano Ronaldo benar-benar pemain tenar yang meningkatkan ekonomi dari Manchester United itu sendiri. Oke. Kita masuk ke next. Ya, Manchester United tidak hanya mendatangkan Anthony, tapi dia juga mendatangkan goalkeeper ya. Jadi kemarin De Gea kan lawan Brentford, dia kan sering blunder ya, bolak-balik. Nah, mau nggak mau Manchester United mendatangkan cadangan yang bernama Martin Dubrava. Yaitu dia itu adalah dari goalkeeper dari Newcastle. Ya, ini aku yakin ini buat gantiin Dean Henderson ya. Dean Henderson kan sekarang lagi main di Nottingham Forest dipinjam. Mau nggak mau mereka juga harus mendatangkan second keeper untuk pelapisnya dari David De Gea.
Oke, kita lanjut ke Ajax. Ya, jadi Ajax ini kehilangan Anthony ya, which is gue bisa bilang ya, Ajax ini salah satu klub yang sangat-sangat brilian ya dalam bursa transfer ya. Bisa dibilang dia itu apa ya, pemainnya itu dibibit terus dijual mahal. Kita bisa lihat lah dari zamannya Frenkie de Jong, De Ligt, Van de Beek, terus terakhir ini Anthony, Hakim Ziyech. Ini pemainnya harganya berapa kali lipat, bahkan sangat untung besar ya. Gue jamin si Ajax ini bisa untung sampai 70% ya dari penjualan pemainnya. Emang salah satu klub yang sering menelurkan bibit-bibit pemain bola top. Nah, Ajax ini baru untuk menggantikan Anthony yang ke Manchester United, dia baru mendatangkan Luis Campos dari Sevilla. Nah, ini kebetulan ini gue lihat dari Fabrizio Romano udah deal katanya. Ya, hopefully Lucas Campos bisa perform ya di Ajax, karena Ajax ini kehilangan banyak pemain. Lautaro hilang, terus si Anthony hilang, terus Giroud ke Bayern. Wah, banyak pemain hilang dari Ajax, which is itu benar-benar harus dipikirin sih oleh pelatihnya Alfred. Oke, kita masuk ke Sampdoria. Jadi Sampdoria ini tim Italia yang barusan mendatangkan Harry Winks. Jadi back sayapnya dari Tottenham yang nggak dipakai itu akhirnya ke Sampdoria. Ya, setelah kita ke itu juga ada lagi pemain Tottenham yang pindah juga, yaitu yang tadi gue bilang dari Tottenham juga, selain Harry Winks, Sergio Reguilon. Ya, Sergio Reguilon ini menurutku adalah salah satu pemain yang top ya. Tapi nggak tahu kenapa Antonio Conte membuang karena kurang cocok dengan formasi. Jadi gue cerita sedikit. Reguilon ini adalah pemainnya Madrid yang dipinjamkan ke Sevilla, terus akhirnya ke Tottenham, dan musim lalu pun performanya menurutku nggak jelek-jelek amat, bagus. Bisa dibilang Reguilon ini kalau gue compare Reguilon ini dengan Hakimi, itu kurang lebih sama. Cuma ya masih bagus Hakimi sih, lebih dikit. Nah, Reguilon ini kan kurang cocok karena di formasinya Antonio Conte pemainnya itu bisa dibilang kan 3-4-3. Mereka mengandalkan wingback. Sementara kan Reguilon ini posisi naturalnya bukan wingback, tapi sebagai fullback. Fullback itu beda ya. Meskipun posisinya kan sama-sama di sayap ya, tapi kan beda. Karena wingback itu kita lebih sering naik turun. Nah, sementara fullback itu kita ada yang support di depannya. Kalau wingback itu benar-benar full, kita dari belakang sampai depan. Itu kenapa kok beda banget. Ya, Reguilon ini dipinjamkan ke Atleti karena Atleti ini barusan meminjamkan Renan Lodi ke Nottingham Forest. Jadi Renan Lodi ini juga posisinya sama, back sayap, tapi dia itu butuh jam terbang karena dia ingin masuk ke skuad Piala Dunia. Jadi mau nggak mau dia pergi ke Nottingham Forest dari Inggris. Nah, kita ke Italia lagi, Fiorentina. Jadi Fiorentina ini kalau kalian tahu ya, Dusan Vlahovic pergi, terus mereka menjamkan Piatek. Tapi Piatek yang mantan AC Milan itu nggak perform ya. Terus akhirnya mereka mendatangkan Luka Jovic ya. Jadi Luka Jovic ini lumayan perform ya. Kemarin dia mencetak gol juga, which is itu juga uniknya ya. Uniknya dari Fiorentina ini, Luka Jovic ini adalah pemain dengan negara yang sama dengan Vlahovic, Serbia. Which is itu juga uniknya dari transfer ini. Hopefully dia perform ya, karena Luka Jovic di Real Madrid hancur banget, kena Benzema. Terus kita masuk ke Fulham. Oke, Fulham ini dia barusan mendatangkan Kurzawa. Jadi Kurzawa back sayapnya dari PSG itu di loan sama Fulham. Sementara juga ada Justin Kluivert dari AC Roma, itu juga mau di loan. Terus yang terakhir ini gua kaget sih, Willian. Jadi kalian tahu Willian siapa? Willian itu adalah mantan wingernya Chelsea sama Arsenal. Ini mau dipinjamkan ke Fulham karena Willian terakhir ini main di Liga Brasil. Jadi menurutku ini pembelian yang smart juga dari Fulham ya, karena Fulham ini butuh penguatan squad ya untuk bertahan di Premier League. Karena Premier League itu liga paling berat sih, di Liga Eropa dia itu paling berat banget untuk Premier League. Oke, kita masuk ke Prancis. Jadi Prancis kali ini gue nggak bahas akan itu, PSG tadi udah. Kita ke Marseille. Oke, Marseille ini bisa dibilang adalah musuh bebuyutannya PSG. Kalau bisa dibilang itu di Liga Prancis itu PSG dan Marseille itu seperti Manchester United dan Chelsea atau apa ya. Kalau dari bisa dibilang salah satu derby paling panas lah, Milan atau Inter lah. Nah, cuma mereka itu bukan satu kota ya, beda. Atau bisa dibilang Marseille PSG ini kayak Bayern Munchen Dortmund atau Real Madrid Barcelona. Jadi pesaingnya PSG Marseille ini barusan mendatangkan Alexis Sanchez dari Inter, which itu bagus karena Alexis Sanchez ini tune in banget di Marseille ya. Terus juga mendatangkan setelah
Saliba balik ke Arsenal ya, dipinjamkan musim lalu, mereka menggantikannya dengan Eric Bailly. Jadi Eric Bailly ini salah satu pemain yang di pramusim dia performanya bagus banget di Manchester United. Jadi untuk Eric Bailly ini bagus banget untuk Marseille. Sementara juga mendatangkan Jordan Vertonghen. Ini adalah pemain tengah dari AC Roma. Berhubung Wijnaldum datang ke AC Roma, Vertonghen akhirnya dilepas ke Marseille. Which is ini aku yakin Marseille bisa bersaing juga ya dengan PSG, Olympique Lyon. Oke, kita masuk ke tim selanjutnya yaitu Nice. Nice ini sebenarnya bukan klub terkenal banget di Prancis, tapi dia kan berhasil mendatangkan itu ya, Schmeichel sama Aaron Ramsey. Which is itu juga kaget sih, karena Schmeichel dan Ramsey itu punya nama ya. Apalagi Kasper Schmeichel, dia itu udah ikonik banget di Leicester. Sekarang Leicester tinggal Kasper Schmeichel, sekarang bottom of the league. Jadi kalah terus ya, belum menang sama sekali ya. Terus kita masuk ke Valencia. Jadi Valencia adalah klub yang dilatih Gennaro Gattuso, mantan pemain AC Milan. Itu berhasil mendatangkan Edinson Cavani ya. Setelah Carlos Soler pergi ke PSG, mereka menggantikannya dengan Edinson Cavani. Cavani adalah ya lah ya Cavani, gak usah ditanya ya. Dia adalah strikernya mantan striker PSG dan Manchester United dan Palermo dan Napoli. Itu udah jelas sih, dia punya killer instinct sih. Which is itu sangat bagus karena Valencia itu menurutku belum ada striker yang buas kayak Cavani sih, dan mereka yakin butuh seperti Chelsea ya. Nah kita ngomong ke Chelsea ya, Chelsea kemarin barusan kalah ya, jadi kalah lawan Southampton 2-1. Bisa dibilang masalah di Chelsea ini sebenarnya itu sih, apa dia tuh nggak ada number 9-nya tuh nggak ada, jadi mereka tuh butuh banget seorang finisher. Karena rata-rata kayak Havertz, Mason Mount, Sterling itu adalah pemain-pemain yang menciptakan peluang, tapi bukan seorang finisher sejati. Nah Chelsea ini butuh pemain number 9 yang atau bisa dibilang finisher sejati ya untuk mencetak gol. Karena Chelsea ini sering banget buang-buang peluang ya. Nah Chelsea ini rumornya ini dia itu mau mendatangkan Aubameyang. Cuma Aubameyang ini lagi buntu ya dengan Barcelona karena si Aubameyang sebenarnya sudah setuju dengan Chelsea. Cuma Barcelona ini minta dealnya dengan Alonso ini terpisah. Sementara Chelsea itu pingin Aubameyang itu dan Alonso itu dijadikan satu deal. Jadi satu paket penukaran transfer gitu, ditambah dengan uang tunai. Sementara Barcelona nggak mau, mereka minta pisah. Nah di sini lagi bulat, dan dari situasi ini kan udah mendesak ya, karena besok udah transfer ditutup. Chelsea akhirnya dia menciptakan backup plan, yaitu mau mendatangkan Wilfried Zaha dari Crystal Palace, which is itu pembelian yang sangat bagus karena Wilfried Zaha ini adalah pemain yang oke banget. Karena kualitasnya di Crystal Palace sudah terbukti ya, meskipun di Manchester United dia flop, tapi menurutku kayak Wilfried Zaha ini butuh kesempatan untuk bermain di klub top sih, seperti Chelsea. Dan aku yakin Wilfried Zaha ini bisa seperti Didier Drogba ya, kalau benar-benar serius. Nah Chelsea kan barusan juga mendatangkan Fofana ya dari Leicester, which is itu juga kemahalan banget, around 80 juta, gila sih. Liga-liga Inggris, klub Liga Inggris ini kalau beli pemain kadang kayak nggak pakai otak ya, tapi kayak terlalu gila banget ngeluarin uang. Nah yang terakhir kita masuk ke West Ham. Jadi West Ham ini dia setelah mendapatkan Kamala dari Sassuolo, mereka mendatangkan Lucas Paqueta dari Olympique Lyon. Ini juga salah satu transfer yang kaget karena Lucas Paqueta ini bisa dibilang pemain yang lumayan di Milan, tapi gara-gara waktu kesempatannya bermainnya dikit, akhirnya dia dibuang ke Olympique Lyon. Dan di Olympique Lyon ini Paqueta ini perform ya, jadi perform dan akhirnya dibeli oleh West Ham, which is ya bagus sih kalau untuk Lucas Paqueta. Apalagi kan sekarang pemain tengahnya West Ham, gue lupa namanya, yang lagi diincer banyak pemain, banyak klub. Nah itu kan lagi pemain Inggris, itu kan lagi diincer banget tuh. Nah Lucas Paqueta ini buat antisipasi tuh menjaga pemain Inggris ini yang mau pergi. Jadi benar-benar bisa dibilang bursa transfer kali ini heboh ya, terutama dari Liga Inggris, terus juga ada Liga Italia, Liga Prancis. Cuma yang musim ini emang musimnya Liga Inggris sih, karena Liga Inggris benar-benar jor-joran ya untuk transfer musim ini. So demikian untuk vlog hari ini, untuk update bursa transfer terakhir di hari terakhir ini. So ini bisa update lagi ya guys, kan ini kan masih jalan terus ya, karena ini kan berhubung besok masih ada waktu juga untuk negosiasi juga. So
Thank you guys. Demikian untuk vlog hari ini. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. So thank you and we'll ciao and see you on the next episode of CGM Talks.